Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, selamat datang kembali di Introgenis, Introduction of General Study. Gak kerasa Introgenis ini udah memasuki di episode yang keempat. Nah, di episode kali ini Introgenis hadir untuk membahas salah satu konsentrasi yang bisa diibaratkan sebagai navigator bisnis global, yaitu konsentrasi manajemen bisnis internasional. Bersama aku, Muhammad Arkan Brilian, yang akan menemani kalian berbincang hangat dengan salah satu dosen keren dari konsentrasi MBI ini. Maka dari itu, telah bersama kita Bapak Indra Fajar Alamsyah, SE, MH, PhD. Selamat siang Bapak. Siang. Mungkin untuk tema kita kali ini yaitu Choosing Your Path, Why International Business Management is Matters. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan nih Pak, barangkali ada sobat manajemen yang belum kenal atau belum tahu terkait Bapak ini siapa gitu. Mungkin aku kasih kesempatan buat Bapak untuk memperkenalkan dirinya kepada sobat manajemen, Bang. Oke, sobat manajemen, kata gantinya pakai aku ya ini. Kayak aku, Indra Fajar gitu ya, dosen manajemen FEB Unisba, ngajar di Unisba dari tahun 2021. Jadi sekarang udah 4 tahunan ya, iya 4 tahunan, sekitar 4 tahun September 2021, sekarang udah 4 tahun. Alhamdulillah, so happy ya with all of you guys. Gitu, oke, dari saya. Nah mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan nih Pak, aku mau informasiin dulu bahwa nanti pertanyaan yang aku ajuin ke Bapak tuh didasarkan oleh pertanyaan mahasiswa manajemen yang sudah mengisi kuesioner Pak. Tuh. Mungkin kita masuk aja ke pertanyaan pertama ya Pak. Ini tuh lebih membahas ke pemahaman dasar dari konsentrasi manajemen bisnis internasional ini Pak. Yang pertama, boleh Pak dijelasin secara sederhana apa sih yang dipelajari di konsentrasi manajemen bisnis internasional ini Pak? Oke. Ya, jadi yang paling penting kalau di kita itu kita sebutnya tuh MBI ya. Kalau kita biasa nyebut di teman-teman gitu ya. Nah, di MBI itu kita yang paling penting ya, menurut saya pribadi belajar itu tentang cultural intelligence. Jadi kita tahu ya teman-teman udah belajar tentang ngolah emosi ya, di EQ, kemudian IQ gitu ya, di SQ juga spiritual gitu. Nah, ada satu lagi menurut saya pribadi kecerdasan yang hari ini tuh di dunia itu kan flatnya kita tuh jadi kayak nggak di kotak-kotakin lu orang mana gitu ya, ini orang mana gitu. Hari ini dengan lingkup global yang apalagi dengan media sosial, internet gitu sangat masif gitu, sehingga kita udah nggak bisa lagi gitu kita mengkotak-kotakan diri sebagai bangsa ini, bangsa itu gitu. Nah, artinya apa? Ini memerlukan kecerdasan gitu ya untuk mengolah perbedaan-perbedaan itu menjadi competitive advantage gitu ya. Jadi kita tahu bahwa beda budaya, beda itu kadang orang jadi ngerasa mundur gitu. Kita nggak bisa nih budaya kita beda, padahal hari ini tuh nggak bisa kayak gitu. Nah, di MBI itu yang paling saya penting itu adalah belajar cultural intelligence gitu, dan alhamdulillah kita dosen-dosen di MBI juga pengalaman real ya. Jadi kita banyak yang juga yang asli pernah tinggal di berbagai negara gitu. Jadi ketika ngasih experience, contoh kasus misalkan gitu ya ke teman-teman, itu bisa terasa hidup gitu karena kita nyobain gitu, udah pernah nyobain gitu dengan culture yang beragam gitu. Nah, kemudian yang kedua tuh tentang skill dasar tentang English communication gitu ya. Kalau kita ikut di kursus gitu ya, oke lah gitu. Tapi ini kan dipakainya untuk konteks expertise kita. Teman-teman tuh kan sarjana manajemen ya. Kalau di luar tuh dia Bachelor of Business Administration gitu ya, BBA. Itu tuh udah rata-rata yang lulusan itu tuh kebanyakan gitu career path-nya tuh jadi manajer gitu ya. Jadi top businessman gitu. Nah, itu udah ya bayangin coba kita punya mau jejaring luas gitu ya, pasar lebar gitu, tapi begitu disuruh ketemuan sama misalkan ada orang investor dari mana gitu ya, kita gitu. Nah, itu kita biasain gitu. Jadi keseharian kita di kelas pakai bahasa Inggris gitu ya, tapi jangan takut juga nanti takut nggak ngerti apa-apa gitu ya. Nah, justru di sini adalah tempat belajar gitu ya. Kita semua belajar bareng-bareng, kita mastiin bahwa itu tuh jadi kebiasaan kita. Karena language ataupun bahasa itu tuh
efektifnya tuh kalau itu dijadiin habit. Nah di kelas ini tuh cocok banget gitu. Jadi kita belajar manajemen sambil pakai bahasa Inggris keseharian gitu. Itu di introduction mungkin kayak gitu. Mungkin buat pertanyaan yang kedua ini, menurut Bapak nih Pak, apa sih yang membuat konsentrasi MBA ini berbeda dengan 5 konsentrasi lainnya? Ya, jadi konsentrasi MBA ini salah satu yang advance ya menurut saya pribadi. Kenapa? Karena kita bisa belajar global business ini dari berbagai perspektif SDM yang lain. Contoh misalnya gitu ya, teman-teman yang ngambil marketing, yang senang passion dengan marketing, itu juga bisa ngambil marketing internasional di sini gitu ya. Banyak yang udah sukses gitu, bahkan untuk riset akhirnya tuh banyak yang dapat penghargaan kemarin di MBI, itu penghargaan terbaik seuniversitas. Gitu ya. Jadi namanya tuh Husni Ramdhani gitu. Itu masih bimbing saya dengan Bu Nindya, itu terbaik seuniversitas tahun kemarin tentang risetnya, karena itu dia bikin culture tentang kopi ya dari berbagai macam budaya. Nah makanya dia bisa capture tuh kenapa Starbucks tuh nggak laku di Australia. Kan Australia, Italia tuh punya budaya yang beda tentang kopi gitu. Makanya dia nggak bisa masuk ke sana gitu. Nah si Husni ini bisa capture tuh kopi-kopi luar yang ke Indonesia, kopi-kopi Indonesia yang juga buka branch ya, ataupun coba ekspansi keluar, itu bisa dianalisis di skripsi dia tuh. Itu yang bikin bener-bener bagus gitu. Jadi itu hobi pemasaran gitu ya, yang kita hari ini nikmati di TikTok ya teman-teman, bisa jadi itu tuh bisa jadi modal bisnis di MBI kan gitu ya, dengan brand-brand yang teman-teman banyak yang loyal sama brand tertentu misalkan gitu. Kalau lari brand globalnya kan udah tahu ya gitu apa gitu. Kalau anak motor brand globalnya apa. Nah mereka tuh banyak brand-brand global itu yang dianalisis dan jadi tesis yang bagus gitu. Skripsi ya kalau dia satu gitu. Jadi bedanya kita bisa dari berbagai perspektif gitu. Mau SDM juga bisa, ada yang kemarin tentang SDM gitu ya, tentang operasi belum sih. Kalau operasi keuangan ada gitu ya. Dan kita juga di sini fleksibilitas tentang metode juga. Kalau teman-teman belajar itu kita kuantitatif, kualitatif, campuran, ayo semua. Karena kan konsentrasi baru, ibaratnya teman-teman yang mau explore yang baru gitu ya, sifat-sifat yang baru, di riset pun kita totally baru. Jadi kita adjust apapun yang nyeleneh, apapun kita terima. Gitu. Tentu nanti kita lihat ditimbang dengan kaidah akademik di akhir gitu. Tapi untuk ide-ide nyeleneh itu nggak akan kita, maksudnya gitu ya, nggak akan kita ini nggak bisa kita coba tampung semua gitu ya. Ataupun ada gini teman-teman yang kemarin itu namanya Maudi gitu ya, itu risetnya tentang Korean Wave. Di sini kalau teman-teman ada yang suka Korean Wave gitu, itu jadi skripsi yang bagus banget, mengungkap fenomena budaya kenapa Korean Wave itu bisa jadi nge-hype banget di Indonesia, dan UMKM itu bisa ngambil advantage dari itu. Nah itu juga jadi ini bagus. Poin apa ya, menurut saya pribadi sesuai dengan passion teman-teman lah gitu. Jadi kalau di MBA itu kita nggak sampai apa ya, maksudnya nggak sampai jenuh lah, karena ide-ide baru itu bermunculan gitu. Berarti di MBA ini tuh cakupannya cukup luas ya Pak ya? Iya luas. Jadi tidak membatasi ide-ide. Iya, marketing, mau finance, mau SDM, ayo aja. Asal tadi ruang lingkupnya tuh yang kita analisis tuh tentang perspektif global. Gitu. Mungkin kalau disuruh sebutin satu nih Pak, menurut Bapak apa sih kemampuan penting yang perlu dipersiapkan untuk mahasiswa yang ingin memasuki konsentrasi MBA ini agar bisa bersaing di dunia bisnis internasional itu Pak? Yang paling pertama menurut saya pribadi itu adalah awareness. Ya kita tuh aware bahwa hari ini tuh kita nggak bisa lagi nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, maksudnya itu tuh udah common. Kita tuh sebenarnya bukan nggak bisa gitu. Coba sekarang teman-teman gitu ya, kalau yang ngerasa nggak pede bisa bahasa Inggris, beli handphone baru gitu ya, teman-teman beli handphone baru gitu, terus buka kotak petunjuknya gitu ya, terus teman-teman pakai itu handphonenya. Ada nggak yang bahasa Indonesia? Jahat. Itu biasanya petunjuknya pakai bahasa Inggris. Laptop, gadget, apapun, motor apalagi, ada nggak tekan saja gitu di motor, gitu ya, gitu. Alat berhenti misalnya itu nggak ada, soalnya itu break gitu dan lain, itu artinya bahasa Inggris sebenarnya kita bisa gitu. Cuman kebiasaan kita nggak ada wadahnya. Karena kalau di tempat lain, contoh misalnya gitu ya, ketika saya pulang kuliah dari luar negeri, pulang ke Indonesia, mau nyobain tetap bahasa Inggris itu sama teman-teman tuh dianggap belagu gitu. Mana naon sih gitu ya, gitu kalau lo bisa gitu ya, makan yang asin gitu pengen bahasa Inggris. Tapi kan sebenarnya kita tuh butuh lingkungan tadi gitu. Nah di MBA ini adalah tempatnya di mana kita tuh bisa sama teman-teman tuh ngobrol, nggak akan disepet so Inggris enggak gitu. Justru disitulah tempat kita di kelas gitu ngerjain tugas, dan bahkan grup tugas, bahkan di MBA itu ada labnya tuh tentang adu debat teman-teman.
debat pakai bahasa Inggris gitu ya, ngungkapin ide, bikin proposal untuk investor gitu. Jadi dosennya nanti main peran gitu jadi investor, teman-teman punya bisnis mau going global gitu ya, UMKM-nya mau going global, nah teman-teman ngasih presentasi gimana caranya pitch gitu, bisa itu tuh bisa dapat daripada perspektif yang skillnya komunikasinya bagus kayak gitu. Berarti untuk masuk ke MBA ini tuh apakah harus bisa bahasa Inggris atau enggak, Pak? Ya sebenarnya karena kan namanya belajar ya, jadi bisanya tuh nanti di akhir gitu. Jadi kalau sekarang cuma 20%, 10%, tapi kalau minus ini nggak ada saya rasa gitu ya. Teman-teman yang udah lulus berapa, semester berapa masuk konsentrasi itu? Semester 5. Nah itu pasti udah dihajar dulu di semester 1-2 tuh gitu. Dengan bahasa Inggris itu nggak mungkin, jadi kalau misalkan 0 banget atau minus itu nggak mungkin gitu. Jadi dengan 20%, 30% aja tuh is okay gitu, nggak ada masalah gitu. Menurut saya pribadi, jadi nggak harus langsung udah jago. Kan kalau udah langsung udah jago mah ngapain kuliah gitu kan gitu ya. Gitu udah langsung aja gitu. Karena ini tempat belajar gitu, artinya apa di sini nggak perlu terlalu jago. Ibaratnya kalau saya pribadi gitu ya, dari teman-teman punya 20% aja ngerti bahasa Inggris is okay. Jadi buat teman-teman yang masih merasa kurang di bahasa Inggrisnya, terus minder buat masuk konsentrasi MBA ini, ya masuk aja dulu ya Pak ya. Nanti belajar di dalamnya gitu. Iya, karena namanya bahasa itu memang dasarnya kita punya, udah gitu nyemplung paling bagus itu gitu. Jadi kalau kita nggak nyobain, ya nanti seumur hidup takut aja gitu kan. Di tempat kerja, aduh nanti diutus saya pakai bahasa Inggris nggak bisa. Nah kan karir maju nggak yang gitu? Bakal maju nggak menurut teman-teman karir kayak gitu? Tapi kalau begitu disuruh, sok coba presentasi pakai bahasa Inggris, bagus presentasinya keren gitu ya. Kira-kira karir path-nya naik cepet nggak? Cepet naik. Gitu, insya Allah gitu. Makanya itu tempat belajar itu di sini justru gitu. Jadi kalau misalkan pengen nggak mau masuk MBA karena belum bisa bahasa Inggris, itu salah. Gitu, justru itu tuh tempat belajar kita di sini. Jadi kita sediain wadah gitu dengan kurikulum yang bagus, udah didesain sama prodi gitu ya. Kita tinggal implementasiin dan teman-teman itu bisa ya communicate in English, apalagi dalam masalah bisnis manajemen gitu. Berarti di MBA ini kan banyak bersinggungan dengan hal-hal yang luas gitu ya Pak, dari komunikasi, adaptasi, atau cara memahami budaya lain. Karena kita bakal bersinggungan dengan budaya lain ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, biasanya yang paling menantang itu tuh terkait hal apa gitu Pak di MBI? Apakah dari budaya atau dari apa? Ya, yang paling menantang itu kan budaya. Paling makanya di kita tuh paling penekanan tuh dalam misalkan dalam mata kuliah itu kan ada namanya International Business Studies gitu. Itu 60%-nya tuh cuman tentang cultural intelligence. Jadi ada high context, low context, itu dalam konteks komunikasi global itu tuh ada riset-risetnya, bukunya kita bedah. Bahkan di penelitian dosen-dosen juga banyak yang bahas itu gitu. Dosen-dosen kita ada yang bahas itu gitu. Kayak misalkan kayak gini gitu ya. Kenapa di Jepang itu begitu beres presentasi itu penting kita bawa kartu nama gitu, dan itu harus dikasih dengan 2 tangan. Kalau kita cuma gini doang itu ngerendahin. Atau di Asia Selatan kita mau presentasi sama orang India, Pakistan, Bangladesh gitu ya, kita bilangin very good gitu ya, they will angry to you gitu. Because of what? Because this is banana, you are a monkey. Gitu. Jadi kalau orang Bangladesh, Pakistan, IPB ya kita sebutnya ya, India, Pakistan, Bangladesh. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Itu kalau kita gini itu mereka nggak senang gitu. Jadi oke itu gimana kalau sama investor mereka gini? Oke, gitu. Tuh kalau gini, wah gitu. Itu ibaratnya kita ngatain mereka tuh monyet. You are monkey gitu. Nah itu tuh gini. Makanya Facebook ada gini kan gitu. Nggak gini kan. Nah itu jadi itu sangat challenging ya. Jadi yang kita tuh kadang nggak sadar gitu ya. Atau misalkan kayak sama orang Rusia, investor Rusia gitu, kita ngomong dekat-dekat tuh nggak bisa mereka tuh, karena konteks di mereka tuh dingin nih. Jadi orang itu agak space itu jarang kalau ngomong segini. Nah kalau di Brazil beda lagi. Brazil ngomong segini, brother, itu it's okay gitu. Kalau di Brazil gitu yang konteksnya dekat kayak gitu. Tapi kalau di Rusia itu yang mesti pribadi kita pelajari itu, dan untuk bekal apalagi teman-teman kalau mau langsung sambung kuliah ke luar negeri gitu ya, itu sangat terbuka gitu ya. Kalau di MBA itu ya insya Allah gitu ya, dengan belajar di akhir tahun yang teman-teman full kayak gitu tuh dengan English dan lain, insya Allah terbiasa, sehingga ketika mau ambil opportunities ke luar negeri gitu ya, entah itu kerja, apalagi sekarang banyak yang working holiday visa gitu ya, yang 6 bulan setahun kan lumayan tuh pengalaman gitu ya di luar negeri gitu. Nah itu menurut saya pribadi itu kita sangat open tentang hal itu, opportunities gitu. Berarti nantinya bakal banyak melakukan riset budaya ya Pak ya? Betul tentang budaya itu. Selanjutnya mungkin banyak nih Pak
bersiuran di luar sana yang bilang bahwa skripsi di MBI itu harus menggunakan bahasa Inggris. Iya, Benar nggak sih Pak? Dan betul. kenapa alasannya gitu? Betul, karena kita latihan nulis. Jadi bukan cuma latihan komunikasi gitu ya, latihan dapat resource dari bahasa Inggris gitu. Tapi kita juga latihan nulis gitu. Karena nanti misalkan ya teman-teman mau kerja di luar negeri gitu ya, salah satu yang paling penting dalam karir teman-teman itu adalah penyusunan laporan. Laporan itu kan sistematis di kantor ya. Jadi apalagi teman-teman mau lanjut studi, itu kan tulisannya itu benar-benar itu penting. Nah, tapi jangan takut ya apa nanti harus dari awal nulis pakai bahasa Inggris, enggak. Jadi ada itu tergantung dosennya. Ada yang dosen since the first ya jadi mereka tuh udah pengen pakai bahasa Inggris. Tapi ada juga kalau saya pribadi bahasa Indonesia dulu gitu sampai botak gitu gitu bahasa Indonesia dulu gitu. Setelah deal baru di akhir itu kita bareng-bareng review pakai bahasa Inggris. Jadi secara akademiknya kita pandu gitu dari setiap dosen MBA itu yang bimbing akan pandu apakah memenuhi kaidah bahasa Inggris atau tidak, dan kita juga selalu cek terkait dengan apakah ini bahasa Inggrisnya akademik atau belum, itu juga kita cek bantu. Jadi jangan takut bahwa mahasiswanya nanti ngerjain sendiri, no gitu ya. Even hari ini ada AI tentang gitu, dosen juga insya Allah siap bantu gitu. Jadi dan lainnya. Jadi nggak perlu takut tentang kenapa nanti tulisannya bahasa Inggris karena kita latihan gitu. Latihan kalau nggak sekarang kan kapan lagi berarti gitu kan gitu ya. Nah, makanya latihan dari sekarang terbiasa bicara, terbiasa mendengar, terbiasa menulis itu dengan bahasa Inggris untuk ide-ide bisnis. Jadi buat teman-teman jangan takut gitu untuk memasuki konsentrasi MBA ini, karena nantinya di dalamnya pun teman-teman gak akan ditinggal sendiri gitu. Iya. Kalau teman-teman belum bisa bahasa Inggris yang lancar atau cara penulisan yang baik, itu bakal dibimbing sama dosen-dosen di konsentrasi MBA ini. Mungkin selanjutnya masuk ke proses pembelajaran nih Pak. Iya. Umumnya seperti apa sih Pak gambaran pembelajaran ketika kita sudah masuk ke konsentrasi MBA ini? Apakah banyak praktek atau seperti apa? Ya, jadi ada 4 kelas gitu ya. Satu itu lab. Nah, lab itu adalah praktek. Jadi praktek debat, nanti praktek bikin proposal bisnis ataupun jadi konsultan gitu di lab itu gitu ya. Dan berani mengungkapkan ide ataupun inovasi bisnis gitu. Itu di situ praktek gitu ya. Jadi format itu ada debat, ada diskusi gitu ya. Ada pokoknya yang dinilai itu adalah kemampuan kita adaptation gitu ya dalam lingkungan yang berbahasa Inggris. Tentu dalam konteks bisnis. Gitu. Nah, untuk di kelasnya ada mata kuliah itu yang namanya International Comparative Management. Jadi cara bandingin gaya manajemen juga dari setiap culture itu beda-beda. Gitu dari culture beda gitu. Kemudian ada contoh aja misalkan gitu ya, kalau teman-teman lihat kenapa di Jepang itu gitu ya atasan itu harus tahu banget kehidupan bawahan, bahkan sampai di rumahnya tuh harus tahu. Ya, kalau teman-teman nonton Doraemon gitu itu pasti bapaknya tuh kan selalu didatangin kalau tahun baru gitu sama atasannya gitu. Kenapa? Karena bapaknya tuh nggak benar kerjaannya gitu, si bapak itu tuh bapaknya Nobita tuh nggak benar gitu. Nah, begitu atasannya datang ke rumahnya ternyata tahu kan, oh nya si bapak ini tuh gitu istrinya gini, gitu, anaknya gini gitu ya gitu. Oh, ternyata pantas gitu. Nah, itu kan ide kenapa konsep manajemen dari Jepang itu harus tahu sampai seluk-beluk individu, itu kan harus kita pelajari gitu. Dan itu nggak bisa dipelajari di Amerika atau nggak ditiru di Amerika, karena itu kan melanggar hak privasi kalau di Amerika, bisa dipenjara tuh atasannya gitu. Kita kalau nggak tahu misalkan dari Jepang pindah ke Amerika kelakuan kayak gitu udah selesai karirnya gitu, habis gitu. Nah itu penting ya tentang perbandingan manajemen gitu. Kemudian tentang global social entrepreneurship. Nah ini juga social entrepreneurship ini menurut saya pribadi mungkin ini satu-satunya ya. Jadi mata kuliah yang menggabungkan antara sosial dan entrepreneurship gitu ada dalam satu mata kuliah. Nah, pengajarnya juga pakarnya banget ya. Ini Bu Dr. Hendrati keren ya. Beliau banyak penelitiannya, banyak bukunya gitu ya. Banyak hasil karyanya tentang social entrepreneurship dan beliau yang langsung yang ngajarnya. Gitu. Dengan perspektif ruang lingkup global beliau juga yang ekspertasnya luar biasa, ditambah juga ada tim dosen yang lagi sekolah di luar negeri. Ada Bu Bilkis di Taiwan. Gitu ya. Jadi Taiwan sekarang salah satu negara maju ya dengan sistem pendidikan salah satu yang terbaik di Asia gitu ya. Kemudian ada Pak Nizar ya, juga di Thailand gitu. Nah, kemudian beberapa teman-teman yang lain juga ada dari luar sehingga membuka perspektif mata kuliah itu tuh lebih wider gitu. Lebih kita bisa lihat itu tuh jauh lebih luas spektrum gitu.
Kayak gitu. Jadi nggak melulu membahas soal teori ya Pak, karena Iya, dosen-dosennya pun sudah bersinggungan langsung dengan betul. budaya-budaya asing gitu ya Betul, Pak. betul. Jadi case pengalaman ya, ada pun case tadi yang kita jadiin sebuah buku juga banyak. Jadi buku kita tuh based on case. Ya, jadi yang kita ajarin, yang kita implementasiin di teman-teman sendiri itu adalah case base gitu. Jadi berbasis case gitu. Jadi kasus-kasus yang apalagi yang terbaru hari ini. Gitu banyak contoh misalnya teman-teman gitu ya, perusahaan otomotif Jepang hari ini gitu ya mulai agak kerepotan ketika berhadapan dengan mobil-mobil Cina gitu. Nah, kita udah bahas itu di kelas. Jadi dari tahun saya awal ngajar MBI itu udah bahas itu. Sekarang udah booming kan mobil Cina gitu. Kalau ada kuliah rekamannya mungkin itu bisa dilihat teman-teman. Kita udah ngomongin itu. Ini mobil Cina bakal membanjiri jalan kita. Hari itu Wuling Airy belum banyak kayak sekarang tuh. Kalau sekarang kan Banyak. dan nyebelin kalau di tempat parkir kan gitu. Kita kira kosong gitu. Ternyata ada mobil gitu. Nah itu gitu. Kita udah ngomongin dari awal 2021 dan sekarang happening gitu. Jadi itu case based gitu. Di kemampuan analytical thinkingnya juga perlu Ya, diasah gitu ya Pak. betul kritis ya, kita Ya. mikir kritis gitu tentang kondisi global hari ini, apalagi di belahan dunia tertentu terjadi apa gitu ya, kasus apa itu bisa langsung nyambung ke kita. Contoh ya Ukraina gitu ya, sama Rusia perang kemarin gitu ya, sehingga pasokan gas di Ukraina ataupun di Rusia ataupun negara-negara Eropa itu kesulitan. Akhirnya negara-negara yang punya banyak cadangan gas itu jual kemana? Ke Eropa kan, dengan harga yang tinggi gitu. Nah itu opportunities ataupun biaya peluang dan lain-lain kayak gitu tuh kita bisa lihat dari sudut yang lebar. Jadi nggak bisa dikotak-kotakin masalah di Ukraina Rusia udah gitu doang. Indonesia kan dapat kata siapa gitu. Apalagi pasca COVID kemarin ya kita tahu semua itu benar-benar berubah drastis gitu ya. Drastis banget. Nah, sehingga kita ruang lingkup tentang tadi ya pemahaman budaya, pemahaman culture yang landscape-nya tuh lebar di perspektif luar negeri itu kita benar-benar penting untuk memahami itu gitu. Jadi itulah kenapa masuk MBI itu kalau saya pribadi. Nah, mungkin selanjutnya Pak, kalau disuruh pilih nih Pak, 3 mata kuliah yang paling penting untuk masuk ke MBI ini apa Pak? Yang pertama internasional, bisnis internasional ya, ada bisnis internasional, bahasa Inggris bisnis, gitu. Dan yang ketiga itu filsafat dasar, menurut saya pribadi. Filsafat dasar. Filsafat dasar. Karena Kenapa filsafat itu, Pak? dasar itu ada logika-logika yang diajarin di sana tuh itu tuh bakal jadi apa ya guidance kita untuk dalam menentukan pengambilan keputusan. Contoh misalkan kayak gini, logical fallacy kita belajar di filsafat dasar gitu, kesalahan logika. Nah kita yang terjadi kan hari ini banyak banget. Ya. Gitu ya, contoh misalkan ada yang tahu ini yang chef yang viral suka ngegaramin ini tahu kan? Itu bayangin sama teman-teman hari ini dia itu jualan dulu dia kan 20.000 dolar ya, $20.000 ya satu sticknya tuh. Itu laku di mana-mana. Tapi sekarang hari ini gitu ya, coba dia jual $50 aja tuh belum tentu ada yang mau. Kenapa coba? Kenapa tuh Pak? Nggak tahu, nah masuk MBI. Tapi ada kuncinya. Kuncinya itu adalah bisnis yang sifatnya FOMO hari ini tuh gitu, itu fondasinya tuh rapuh. Nah itu tuh kenapa? Karena ada kesalahan logika. Jadi cacat logikanya tuh di mana? Oh mumpung lagi FOMO kita buka jor-joran gede. Tapi fondasinya rapuh. Karena tetap seFOMO apapun orang begitu sekali nyoba, udah kalau nggak enak ya. Iya. Tapi kalau enak Lanjut. enak mahal. Mikir dulu. Mikir gitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang mungkin kayak juga lah gitu ya. Mahal walaupun enak nggak akan mikir sih emang enggak gitu. Nah itu gitu. Jadi itu tuh banyak fondasi-fondasi itu tuh karena cacat logika tadi bahwa dia menganggap bahwa landscape bisnis internasional itu sama. Di headquarter dia bikin itu FOMO, dia anggap bahwa semua itu akan FOMO juga, ternyata enggak. Nah, bisnis FOMO itu rapuh. Nah, itu kita analisis di International Business Studies gitu. Yang gitu-gitu gitu di case-case kayak gitu. Tuh Pak, selanjutnya kita bakal ngebahas ke prospek kerja dari MBI ini Pak. Oke. Apa sih Pak peluang kerja yang paling realistis untuk di zaman sekarang dari lulusan konsentrasi MBI ini Pak? Tuh. Yang paling ini ya, menurut saya pribadi di MBI itu karena ini kan konsentrasi baru, jadi track record alumni yang konsentrasinya pun tidak sebanyak konsentrasi yang sebelumnya gitu. Jadi, nah, tapi kalau bisa kita highlight gitu ya, sebenarnya karena kita sama-sama lulusan sarjana manajemen ini gitu ya, bisnis manajemen gitu. Sebenarnya pada
garis besarnya tuh sama gitu prospek ininya gitu. Cuman kalau di MBA itu tadi bahwa kita itu lebih akan mudah diandalkan di institusi kita berkarir. Kenapa? Yang pertama, hari ini tuh bahasa Inggris udah kayak common gitu ya. Udah kayak itu tuh kalau lu nggak bisa tuh itu tuh keterlaluan gitu. Karena tuh lu kemana aja sih gitu ya, kuliah gitu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, bahasa Inggris tuh udah, apalagi bahasa Inggrisnya yang dia tuh bukan sehari-hari, tapi itu tuh spesifik untuk expertise dalam bisnis manajemen gitu. Itu tuh penting banget. Hari ini orang bisnis gitu dan mana-mana tuh bahasa Inggris tuh udah common sih. Sehingga lulusannya tuh punya poin lebih gitu. Apalagi teman-teman kalau yang di MBA itu ada kemarin ya mahasiswa kita namanya Parvez Daswani, itu juga ada pertukaran pelajar di Kuala Lumpur University ya. Jadi di University of Kuala Lumpur itu dia dapat recognition yang sangat bagus. Jadi dapat recognition yang sangat bagus dari dosen di sana, langsung telepon ya, nanti Prof Abdul Hadi itu langsung telepon saya. Ini mahasiswanya bahasa Inggrisnya keren nah gitu. Nah, itu kan hasil belajar daripada kita dulu tuh 2-3 semester itu tuh dia. Bahkan kalau teman-teman sekarang masih kenal orangnya, masih ketemu, teman-teman ngobrol seminggu full pakai bahasa Inggris sama dia bisa. Nggak pakai bahasa apapun selain bahasa Inggris itu keren. Dan itu disambungin dengan konteks bisnis tadi gitu. Jadi dia bisa apa ya namanya, kalau saya pribadi, dia benar-benar bisa mengimplementasikan itu di ruang lingkup yang begitu disimpan di luar itu dia bisa adaptasi. Kan ada yang begitu disimpan itu ngejerit kan ya, di luar itu kayak gini gitu, gue pengen pulang gitu. Tapi begitu dia udah belajar biasa gitu, di MBI udah tahu ada ini, udah tahu ada ini, bakal gini, begitu dia dicemplungin langsung ke kolam ibaratnya gitu ya, dia udah prepare, oh ya karena gerakan biar enggak itu jangan panik, biar ngambang gitu. Itu udah tahu dasar-dasarnya kayak gitu sih. Biasanya sih Pak, kalau buat perusahaan nih Pak, kalau kita sebagai fresh graduate mau masuk ke perusahaan, terkait konsentrasi MBA ini tuh, apa aja sih Pak kemampuan yang diperlukan di perusahaan tuh Pak? Ya, jadi salah satu apa namanya soft skill yang paling dihargai sama perusahaan hari ini itu adalah soft skill tadi, public speaking. Nah, public speaking itu tentu dengan bahasa Inggris tuh nilai poin lebih. Ada yang jago ngomong di depan gitu, bisa pokoknya enak didengar gitu ya, orang tuh paham maksud tujuan dia gitu, penekanannya di sini gitu ya. Nah, itu tuh jadi poin plus di perusahaan. Walaupun di awal mungkin nggak bisa kecek ketika interview gitu, tapi begitu keterima dan dia dapat peluang untuk someday gitu, someday dia dapat lucky apa ya, maksudnya lucky roles misalkan gitu ya, dan dia eksekusi itu dengan baik, itu karirnya udah tinggal nunggu aja lompatan karir. Itu yang menurut saya pribadi yang paling relevan di perusahaan hari ini gitu, tentang tadi soft skill, tentang public speaking in English gitu, tentang bisnis itu nama gitu. Mungkin Pak ini sebagai pertanyaan terakhir yang penutup, boleh Pak kasih pesan-pesan ke mahasiswa yang masih ragu untuk masuk ke konsentrasi MBA ini Pak? Ya. Jadi kalau kita sempat survei juga ya teman-teman, jadi di tahun 2022-2023 itu survei bahwa mereka tuh rata-rata takut itu karena belum bisa bahasa Inggris. Nah gitu. Sekali lagi walaupun tadi ini agak ngulang sedikit gitu ya. Nah pertanyaannya gini teman-teman gitu ya, ketika kita nanti udah di luar kampus gitu ya, kita udah lulus gitu ya, ketakutan gitu tuh akan selalu ada lagi nggak sih? Ada. Ya kan selalu hadir lagi kan. Keterima kerja di luar kota, nanti kita bilang takut nggak ada sama orang tua. Nah itu kan harus barrier itu harus dihadapi kan ya. Justru jadi ketakutan itu tuh harus dihadapi. Justru kalau kata Einstein itu, kalau kita tidak pernah bikin salah gitu ya, atau selalu ngerjain hal yang sama, itu dipastiin kita tuh nggak akan pernah belajar hal yang baru gitu. Jadi hal yang baru tuh pasti ada yang takut dulu gitu ya. Nah, emang teman-teman masuk kuliah dulu nggak takut dulu kan? Pasti takut dulu kan ya. Takut ini. Tapi ternyata setelah dijalani, oke. Nah sama di MBA juga rata-rata mereka mundur itu sebenarnya mereka tuh senang gitu ya ininya gitu. Apalagi kalau yang ambil skripsi dan lain-lain itu tuh fleksibel banget. Respondennya tuh bisa, misalkan gitu ya, awalnya tuh pengen dari sudut korporatnya respondennya, ternyata korporatnya reject dan lain, oke, ganti dari sudut perspektif konsumen. Itu bisa dirubah gitu aja gitu. Tapi kalau di konsentrasi yang lain menurut saya pribadi agak kaku mungkin ya untuk merubah itu. Tapi kalau di MBA itu fleksibel, directly change gitu, jump daripada yang tadi ke respondennya korporasi itu langsung ke konsumen, itu tuh fleksibel banget gitu. Nah sehingga memudahkan, karena poin penting kita itu adalah students tuh be brave gitu, jadi berani untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris dalam bidang bisnis tadi gitu, sehingga nggak perlu ragu gitu. Menurut saya pribadi teman-teman gas gitu. Jadi rasa takut tuh sebenarnya hal yang wajar ya Pak ya? Ya gitu. Bukannya
ditolak, tapi kita harus hadapin gitu, karena takut sendiri itu merupakan tanda Iya. kita bertumbuh ya Pak ya. Iya, coba kalau teman-teman ada razia polisi gitu ya, teman-teman nggak bawa SIM dan lain, terus diem aja motornya, polisinya bakal nyamperin nggak? Tapi kalau kita gini aja gitu kan, walaupun tahu STNK nggak bawa nih gitu. Tapi kan kalau kita tenang, polisi juga nganggap kan, Betul. wah gitu juga tenang aja masuk MBI, jangan takut nanti. Oh, Cukupkan sekian ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih sekali Sama-sama. lagi karena Bapak sudah mau menyempatkan waktunya Sama-sama. untuk hadir di kesempatan kali ini. siap. Semoga obrolan kita tadi dapat menambah wawasan teman-teman manajemen ini terkait konsentrasi manajemen bisnis nasional ini Pak. Siap. Mungkin sekian ya Pak ya. Untuk sobat manajemen, sampai jumpa di episode introgenis selanjutnya.